Saya mengikuti pergerakannya dari kejauhan. Saya pun melihat saudaramu yang menggunakan jubah putih. Si Tuan kenapa? Dengan pasukannya, saya melihatnya. Apa yang tidak dia lihat, saya melihatnya. Asal kau tahu. Bagaimana ceritakan? Saat mulai rencana kalian berjalan, saat mulai Ganang mulai berjalan dan mengalihkan perhatian dari Sangkawang, saya mengikutinya. Dia mendatangi tempat terakhir dia bertemu dengan Sangkawang. Saya masih ingat. Ya. Dia menggunakan kata-kata yang menyinggungnya dan menarik perhatiannya. Bahkan tidak hanya demikian, dia mengeluarkan kekuatan yang besar sehingga menimbulkan kericuhan di tengah-tengah tempat itu. Sampai akhirnya Sangkawang tertarik karena ada kericuhan itu. Terus beberapa prajurit turun terlebih dahulu. Ganang habisi mereka semua. Dari pihak Kawang. Dari pihak Sangkawang turun sedikit. Karena tidak berhasil menghentikan Ganang, maka pasukan yang banyak muncul dan menyerang Ganang secara bersamaan. Ganang berlari karena itu. Dan tidak lama kemudian Sangkawang turun dari singgasananya dan ikut mengejarnya. Karena Sangkawang tahu jika pasukannya diberi mandat seperti itu tidak mampu, maka hanya dirinya yang bisa menghadapi Ganang pada saat itu. Akhirnya Sangkawang keluar dari singgasananya. Diincar. Saya melihat dia terombang-ambing, menabrak pohon, jatuh ke jurang. Astagfirullah. Tidak bisa dibayangkan. Akan tetapi saya tidak berdaya karena itu. Karena jika sampai saya menyelamatkannya, maka akan hancur semua rencananya. Bukan seperti itu. Tapi harusnya kamu juga bisa menolong. Di sini saya serba salah. Jika saya berusaha menyelamatkannya, maka rencana yang sudah kalian bangun hancur karena aku. Tapi jika saya tidak menyelamatkannya, bagaimana dengan nasibnya? Saya pun, hati nurani saya pun sudah bergejolak untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, sebelum saya menyelamatkannya, saudaramu itu yang menggunakan jubah putih pun ikut bertarung di dalamnya. Karena sudah saat terdesaklah. Akan tetapi, Nakin namanya, dia tidak bisa menyentuh Ganang sedikit pun untuk melindunginya. Banyaknya pasukan yang mengepung Ganang, Nakin tidak bisa menjebolnya. Berarti kan benar bos, sesuai yang kemarin Nakin memberi informasi kan memang seperti itu. Bahkan banyak prajurit dari Nakin yang diambil ya. Dan yang lebih parah itu, dia menggunakan taktik di mana pasukan dari Sangkawang menculik satu persatu pasukan dari Nakin. Astagfirullah. Apa kau melihat dari pasukan balapan dari kami seperti sana? Tidak tahu. Para bantuan yang apa itu semua? Patih Dharma Wulung, yang Sari. Tidak ada. Di saat itu memang tidak ada. Akan tetapi setelah ledakan besar terjadi, pada saat Ganang berperang dengan pasukan Sangkawang, ada ledakan besar. Tidak hanya Ganang saja, pasukan Sangkawang pun terhempas karena ledakan itu. Berarti waktu Nakin pas menemui kita itu kondisi itu dia sampai muntah darah sampai Itu karena ledakan itu. Gila. Setelah ledakan besar itu, Sangkawang mencekik lehernya. Hanya Sangkawang yang berdiri pada saat itu yang bisa menahan ledakan itu. Dia mencekik lehernya. Antara sadar dan tidak sadar, Ganang berjalan tertatih-tatih. Ditariknya lehernya. Masuk ke tengah hutan. Terus akhirnya Nakin pun sudah kehilangan pandangan terhadap Ganang. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Saya melihat itu. Keduanya saya melihatnya. Saya di tengah-tengah mereka. Ditariknya Ganang. Akan tetapi Ganang dimasukkan ke dalam sebuah lorong. Lorong apa itu? Mungkin di alam Allah.
Tapi di alam kami itu bukan sembarang lorong. Di dalam lorong itu ada sebuah media untuk memindahkan raga manusia ke tempat yang lain, ke tempat yang jauh. Saya pikir lorong itu menembus ke dalam benteng. Saya pikir seperti itu. Saya juga mendapatkan informasi bahwa di dalam benteng itu di tengah-tengahnya adalah Mas Kayang tempatnya di situ. Jika memang kau mendengar seperti itu sangat mungkin terjadi. Setelah dia dimasukkan ke dalam lorong, saya sudah kehilangan jejaknya. Tapi juga ada yang mengatakan dari yang Sarif katanya Mas Kayang bukan yang Sarif, yang Madri itu Mas Kayang bisa saja nggak di situ, bisa saja di tempat lain. Di sini saya masih bingung. Saya pengen mengetahui yang sebenarnya, Mudasa. Tidak ada yang sebenarnya. Semua pun dalam kebingungan karena saya tidak bisa memastikan. Karena setelah dia masuk ke dalam lorong, dia menghilang dari pandanganku. Akan tetapi tidak mungkin Sanggawang memindahkan Galang ke tempat yang mudah ditemukan. Pastinya dia menarik ke dalam benteng. Sedangkan benteng itu tidak bisa kalian jebol. Itu kan rumit. Tapi sebelum